mengaudini anak-anak kecil. Emang semua itu masuk. itu. Tapi dia bersunat. Boleh itu. Ya. Boleh itu bersunat. Kapan kamu melihat dia berzina dan melacur? Kapan? Ya sekarang itu dikatakan di dalam Imamat 22 ayat 1 sampai 11. Jika seorang dalam keadaan tidak kudus yang melakukan banyak kejahatan, jangan masuk kebaktian. Itu yang Yang tidak dikatakan. kudus itu apa? Yang nggak disunat. Yang tidak kudus itu meninggalkan segala kejahatan. Sunat. Itu Yang kalian tidak kan hanya secara dipotong lahiriah kulit aja yang kalian pelajari, secara rohaninya nggak kalian pelajari. Dengar dulu. Itulah maksudnya Paulus. Kejadian 17 ayat 14. Barang siapa yang tidak dipotong kulit ketannya harus dilenyapkan. Yeskel 44 nomor 9. Barang siapa yang tidak dipotong kulit ketannya janganlah masuk ke dalam jemaat kudusku. Konsisten satu dengan yang lain. Itu penyelamat itu. Nggak ada tuh penyelamat itu minta habis itu. Oh, orang yang nggak disunat boleh masuk. Konsisten Tuhan itu. Nggak, tapi sih ya. Tapi sebenarnya Darmi kalau boleh jujur ya, kira-kira nanti di kerajaan surga itu atau setelah langit yang bumi yang baru itu orang tuh akan tetap bersunat atau tidak atau nggak sunat, karena ini kan melakukan perintah Tuhan soal sunat itu. Menurut kamu yang baik disunat atau tidak disunat, Darmi? Kalau menurutku itu hatimu yang disunat, bukan burungmu itu aja disunat. Hatimu Ya, kan disunat. ada dua yang harus disunat. Jadi Ya. ngapain burungmu disunat, tapi kau berbuat zina, berbuat cabul, semua kejahatan kau lakukan, merampok, membegal. Ini artinya. Gini. Makanya dibilang Paulus, sunatlah kulit katan hatimu dari segala bentuk kejahatan. Kenapa Tuhan bilang ya? Kenapa Tuhan bilang harus dua sunat itu, sunat fisik dan sunat Itu bagi hati. orang Kenapa? bangsa Yahudi Ya. dulu. Dengerin, Itu untuk bangsa Yahudi. Gini. Sunat lahiriah, sunat kulub itu ya, yang jadi saksinya siapa? Orang-orang yang hadir di situ yang ada perayaannya sunat. Semua orang menyaksikan bahwa dia melakukan sunat sesuai perintah Tuhan. Nah, sunat hati urusannya kepada siapa? Kepada manusia itu dengan Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Itu sunat hati. Itu yang paling Jadi, penting. Itu ya. Oh, enggak juga, justru sunat. Bagaimana hati kamu bisa kita. melakukan hal yang sabar? Bagaimana kamu bisa melakukan hal yang rohani tanpa melakukan hal yang fisik? Perintah Tuhan suruh bersunat katan, tapi kau tidak bersunat katan, hati doang. Enggak menuruti firman Tuhan. Gitu. Lagi, dengar ya. Filipi 3 ayat 2. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Itu dia. Jelas. Cara penulisnya itu. Penulisnya siapa? Penulisnya siapa? Paulus. Paulus. Yes. Dengerin. Itulah dia di bawah. Oke. Nah, Paulus itu rasul. Oke, Paulus disunat enggak? Disunat. Paulus disunat enggak? Ada dalilnya. Tunggu dulu. Dia suruh orang nggak usah sunat. Iya, dia menyuruh orang nggak usah sunat. Dia sendiri disunat. Waras. Iya, itu. tapi dia Waras. dikirim kepada orang-orang yang tak bersunat. Petrus dikirim kepada orang-orang yang bersunat. Rasul-rasul Yesus itu. Paulus disunat, tapi jadi dibenarkan semuanya. Asal hatimu lah sunatkan dari bentuk kejahatan. Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, Kristus tidak berlaku baginya. Sementara dirinya sunat. Paulus di situ, lahirnya itu nggak penting lagi. Sakit jiwa namanya itu. Hatimu lah jauhkan Orang dari bentuk kejahatan. dia melarang sekarang orang itulah bersunat. ajaran Paulus Apa itu. katanya? Barang siapa yang menyunatkan dirimu, maka Kristus tidak akan berlaku bagimu. Sementara dirinya sendiri sunat. Disunat. Iya disunat dia, tapi kan dia juga dikirim kepada orang-orang yang tak bersunat. Berarti dia itu Kristus nggak berlaku baginya. Karena makanya dia mengajarkan kulit katan hatimu lah sunat dari bentuk kejahatan. Itulah ajaran Paulus. Hebat Paulus daripada Tuhan menjelma. Hebat Paulus. Iya, Paulus itu kan rasulnya. Tentu apa yang dikatakan Paulus sudah benar. Karena dia sudah dipercayakan. Dia sudah dipercayakan sebagai rasul. Lebih hebat Paulus dari Hasem, maksudmu gitu?
Ya Hasem dong lebih hebat. Kenapa perintah Yasmin untuk memotong kulit kau bantah dengan Paulus? Kan Yesus yang mengirim Paulus itu kepada orang-orang yang tak bersunat. Hasem memerintahkan kepada orang-orang Israel untuk pada Abraham dan keturunannya untuk disunat. Yeskel 44 nomor 9 juga diperintahkan. Datuk, Muhammad di mana ditulis di Al-Quran disunat? Muhammad di mana ditulis? Al-Quran bukanlah biografi. Ya, jadi kenapa kalian sok-sok congor kalian itu sunat kalian bilang? Sedangkan Muhammad aja nggak bersunat. Dengar dulu. Salah satu kami pun seperti itu. Paulus dikirim kepada orang. Dengar dulu, jangan kejang-kejang. Di dalam kami jawab, aku jawab. Tahanmu terjadi Muhammad. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan bersunat. Ya. Mantap, dalilnya Datuk, dalilnya. Ada dalam sebuah hadis dikatakan salah satu kemuliaanku adalah aku lahir dalam keadaan bersunat. Di dalam keyakinan orang-orang Yahudi ada 12 orang yang lahir dalam keadaan bersunat. Betul Bang Billy? Jangan kejar-kejar sunat. Betul Billy? Sunatlah kulit dalam hatimu itu yang paling penting. Di dalam Filipi. Bang Billy, di dalam 3 ayat 2 dan 3. ada nggak 12 orang yang lahir dalam keadaan sunat? Iya, betul. Termasuk Noah, termasuk Musa, termasuk Adam. Adam, betul. Noah, Musa tidak ada di dalam Bible dikatakan dia bersunat, tidak pernah disampaikan. Iya. Tunjukkan kalau Musa bersunat. Billy, Ya, tunjukkan Musa bersunat. dalil lagi, dengar Billy. Ulangan 30 ayat 6. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu supaya engkau hidup. Ulangan itu kitab Musa itu. Ulangan kitab Musa. Kasihi Tuhan itu dengan Keluaran 33 nomor 1. Kalian itu hanya lahiriah aja kalian. Kasihilah Tuhanmu apa? Itu merendahkan diri, mematuhi hukum-hukum Taurat. Ini Allah sendiri yang berbicara di Ulangan 3. Musa yang berbicara ini. Menuliskan ini Musa. Kalian itu agama pendompleng, penumpang gelap. Pak Dato. Penumpang gelap. Ulangan 30 ayat 6. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau. Sekarang sunat hati itu bagaimana? Coba. Maksudnya sunat hatimu ini jauhkan dari pikiran. Dalilnya mana? Dalilnya. Sudah itulah dia. Jangan begitu dong. Kan kamu menjelaskan sunat hati ini lebih tahu dari kami. Nah, bagaimana sunat hati itu? Dalil ayatnya bagaimana? Imamat 22 ayat 1 sampai 3. Jika Sunat seorang hati, ya. dalam keadaan tidak kudus yang melakukan banyak kejahatan, sunatlah, jauhkanlah dari kebaktian. Itu maksudnya. Jadi nggak ada kata sunat hati ini. situ. Itu pengertiannya. Dibuka beli. Ada nggak sunat di situ? Nggak ada. Nggak ada. Wah, mampus lah. Enggak, kita harus kejar sunat hati itu Yeremia seperti 4. apa? Bang Billy, ini nih dalilnya. Yeremia 4 ayat 4. Sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang-orang Yahuda dan penduduk Yerusalem, itu betul juga. supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memandang. Coba Datu cari karena perbuatan jahatmu. Coba cari di HP Datu. Sunat Jelas ya. Kulit katan Perbuatan dan jahatmu itulah ada dua disunat ya. Perbuatan jahatmu sunat. Itu maksudnya. Harus dua, Darmi. Kamu nggak boleh menghilangkan sunat katan juga, itu perintah Tuhan. Oke, kalau mau sunat boleh juga. Kami Advent boleh bersunat, nggak dilarang. Nah, Boleh. Tapi ya dulu waktu kau punya suami, suami kau bersunat nggak? Enggak bersunat dia. Astaga, Boleh bersunat, boleh enggak? Nggak enak dong kalau Boleh. begitu, Darmi. Bau. Enak juga kok, enak juga. Makanya jadi dua jadi. Kacau kau, Darmi. Apa bedanya yok? Nanti kan digesernya kulitnya itu, dibersihkan juga kan, dicuci pakai sabun, bersih dibuat. Aduh, itu kan hanya lahirnya itu. Oh, apa Bang Billy? Darmi, kau isap itu. Enggak lah, itu udah melebihi dosis itu kayak gitu ah. Itu enggak ada seperti itu gaya-gaya di dalam firman Tuhan. Itu sudah di luar. Itu udah gaya-gaya iblis seperti itu.
Emang diajarin di Bible gaya-gayanya? Menurut saya. Nggak ada. Kacau. Di Alkitab pun nggak ada ditulis. Nah, terus kau bilang melebihi dari mana? Kalau melebihi ya, itu di mana? bagaimana pasanganmu supaya nyaman, supaya betah? Ya lakukan apa yang terbaik sesuai dengan. Diajarin di mana? Diajarin di mana? Di Bible. Yang penting jangan Bible suami diajarin orang di kau mana? gitukan. Yang Di seperti Bible yang sudah diajarin di diberkati mana? di gereja, bebas mau suka hatimu mau bagaimana. Yang penting Bible diajarin masih di di mana? dalam Gaya-gaya kebenaran. Itu dia. Gaya-gaya diajarin di mana? Nggak ada ditulis di dalam Alkitab gaya-gaya mau main. Terus kau bilang melebihi, masa mau mau melebihi gaya-gaya ajaran mau itu kayak dari gitu mana? aja ditulis di Alkitab gimana sih kalian? Tahu nggak Kau kita bilang memasukkan ke melebihi. lubang itu? Loh. Sedangkan binatang tahu Pertanyaannya tadi kau bilang melebihi. cara Oh, ya, Kalau netizen melebihi pasti ada ajarannya dong. Woi, netizen parah lu kokop. Apa yang kan dikokop? manusia, sedangkan binatang tahu kayak mana cara dia supaya punya anak. Masa manusia Bagaimana? nggak Tadi tahu? gini loh, ini Mana sih? pernyataanmu kau bilang melebihi. Yang melebihi apa? Ya tadi kan dibilang Rasanya, pembeli. rasanya tuh bukan rasa-rasa katanya. ada- Kalau kau ada bilang kayak melebihi, cinta, berarti gitu ada katanya. ajarannya. Aku bergetar mulutku ucapan seperti itu karena aku menjauhkan perkataan-perkataan yang tak berguna. Tadi gitu kau loh. bilang melebihi ajaran, berarti ada diajarkan dong. Mana ajarannya? Itu yang ku kejar Nggak sekarang. ada di dalam Kenapa kau kekristenan bilang nggak ada melebihi? diajarkan cara bagaimana Kenapa kau bilang bersetubuh. melebihi? Nggak ada. Ya kenapa Nggak kau bilang melebihi? Ya karena nggak pernah kurasakan seperti itu. Ya, kau nggak bilang pernah ajaran di disuruh Bible. aku Tadi kau seperti itu spesifik oleh ngomong loh. suamiku. Kau spesifik ngomong Nggak pernah. melebihi ajaran di Bible. Di mana? Karena Mana? menjijikkan lah kurasa seperti itu. Loh, betul. Tadi kau ngomong melebihi ajaran di Bible. Apa yang diajarkan yang mana? menjijikan? Nggak ada Tapi apa yang diajarkan. menjijikan? Udahlah woi. Darmi, kayak apa gitu yang janganlah. menjijikan tadi kau bilang? Itu mengganggu di pikiranku Ya, ntar dulu kau bilang kan menjijikan. Apa itu menjijikan karena nggak sudah dimasukin atau gimana? yang tidak menguatkan imanku, nggak usah kita jelaskan ya, nggak usah. Ya, ini kan masalah kita ini manusiawi berbicara biasa Darmi. di hadapan 1.500 penonton. Iya, loh. kan Kita di sini sunat, bicara harus Darmi. yang sopan. Ya, oke. Ya, Sunat jelas, itu Kak. di dalam kekristenan kulit Gimana akan sih, hatimu dari bentuk kejahatan. Itulah yang dimaksud Paulus ya. Dia dikirim kepada orang-orang yang tidak bersunat. Tapi kalau kita juga bersunat tidak dilarang. Gitu dia. Oke, jadi nanti kalau kau misalnya Oke, dapat main lah. suami, Jangan lagi calon ke situ. suami, nanti orangnya bersunat, kau mau nggak itu? Ya kalau dia absen nggak Ami. apa-apa. Percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, mau dong. Kenapa nggak mau? Oh iya. Mantap Darmi. Teman-teman, terima kasih ya guys udah follow aku nih, udah bisa open cam, udah bisa kasih data, mantap sekali. Terima kasih ya, God bless you all teman-teman netizen gitu. Jadi Darmi, kalau kita tidak bersunat lahiriah melanggar Torah nggak itu? Karena setelah sudah Paulus, kami ini Enggak, sudah Taurat, diajarkan aku ngomong Taurat, sunat Taurat. lahiriah. Sunat hati bukan lagi lahiriah ya. Kalau di Tapi Paulus Taurat disunat itu gimana? memang wajib perjanjian Allah Tadi, kepada oke, Abraham. betul, Itu bani Israel. Betul, Yes. terima kasih Darmi. Ya kita di sini setuju, oke. Ya. Betul. Tapi Paulus disunat gimana tuh? Ya nggak apa-apa kalau memang seperti itu dia disunat ya kan nggak salah. Nah, kenapa kami sekarang Ya, diajarkan berarti tidak bersunat? dia percuma Yesus mati buat gimana tuh ayatnya tadi Datuk? Percuma kematian Yesus ada itu. bagi orang yang disunat. Nah, gimana jadi Paulus disunat? Berarti percuma Yesus mati bagi Paulus. Iya, makanya Filipi 3 ayat 2 itu hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat Biasa aja dong yang anjingnya, palsu. jangan Banyak anjing-anjing. Paulus ya, Karena bukan? kitalah orang Biasa aja dong anjing-anjingnya. Nah, dengar ini kata Paulus. Tunggu dulu, ini kata Paulus, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah. Itulah perkataan Paulus. Itu dia. Udah, deal. Barang Kita barang teruskan. siapa yang bersunat Kalau kalian bersunat ya nggak apa-apa, nggak ada diharamkan itu kan. Kalau kami ajaran maka Advent nggak ada diajarkan diharamkan Yesus bersunat. berlaku bagimu.
gitu dong. Betul Darmi, mantap. Karena Paulus didatangkan kepada orang-orang yang tak bersunat. Petrus dia didatangkan kepada orang-orang yang bersunat. Nah, itu Enggak, kan? kau Jadi tadi nggak jawabnya sunat, begini nggak harusnya masalah. Darmi. Nggak ada Aku dosa ajarin itu. kau. Kau harusnya jawabnya begini, kenapa harus disunat? Karena dia adalah orang Yahudi. Gitu Darmi. Dia mengikuti hukum Yahudi walaupun dia setengahnya Iya. Romawi, begitu. Iya, kan sudah aku jawab terakhir kan? Karena itu adalah perjanjian Allah kepada Abraham, kepada Bani Israel. Gitu dia. Kan Paulus mengaku dia punya dua warga negara, Yahudi dan Romawi. Yahudi dan Farisi. Iya, jadi ada warga negaranya ada dua dia. Gitu. Guys, jadi gini ya, nanti kalau kedatangan Tuhan kita itu pun, mana ada dipanggil agama ini kemari, enggak loh. Kita Loh, hanya enggak, nanti, Darmi, agama yang paling benar adalah Islam. Coba lihat, ada dalilnya tuh. bukan, agama yang tidak- paling benar adalah yang menuruti hukum-hukumnya. Itu yang benar. salah. Jangan Agama kita yang dulu benar. bawa dalilnya? nama, Mana jangan dulu dalilnya? nama-nama ya, jangan dulu Mana nama dalilnya? agama. Agama yang Karena benar manusia yang mana? buat nama agama. Ah, dalilnya. No, Ada Darmi. adanya. Kalau Islam, Cuma inna Islam ad-din aja yang indallah agama. al-Islam. Islam berhari Sabat. Inna ad-din indallah al-Islam. Islam Apa berhari itu Sabat. artinya? Pembeli. Apa artinya itu, Kristen Bang bersahabat, Arif? Kristen Arif, minggu apa kayaknya. artinya itu tadi? Artinya apa tadi itu? Bahasa Arab. Sesuaikah Islam ke 10 hukum? Sesungguhnya agama yang aku ridhoi di sisiku adalah Islam, agama Islam. Iya, Darmi. Cuma Islam yang agama. Gimana sih, Darmi? Enggak loh, Allah itu tidak punya nama agama. Dia hanya Nah, itu ada dalil mempunyai- ayatnya kok. Enggak loh. Tahu, dulu. peraturan Allah itu yang harus kita patuhi. Siapa Darmi. yang setia kepada hukum-hukumnya, Yesus kan berkata, Bu Darmi, jika keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka kamu tidak berhak untuk menduduki kerajaannya Allah, kan gitu kan? Nah, itu Waduh. Yesus yang berkata itu. Jika Berarti keagamaanmu, standarnya Farisi. iya kan? Gimana tuh Darmi? Bantah itu Darmi, perkataannya Yesus itu. Jikalau kehidupanmu tidak melebihi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, engkau tidak Jika- akan masuk kerajaan surga. Jika keagamaanmu tidak lebih baik dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat, maka kamu tidak berhak menduduki kerajaan surga. ya, Lakukanlah dan perbuatlah apa yang mereka ajarkan kepadamu. Apa? Torah. iya, hukum. Torah. Hukumnya itu dan hukumnya. Nah, itu yang kita patuhi. Maka engkau menjadi umatku, kan katanya. Makanya ada ayatnya di dalam, tunggu ya, ini ya, sebentar dulu. Hukum Allah, ini. Tadi kau menghina Wahyu, orang. sekarang tadi kau tahu menghina- kalian di mana hukum Tadi kau sebelum menghina itu berada? orang-orang Farisi. Bang Tadi kau Billy. menghina orang Farisi. Sekarang Tunggu kau dulu Bang Billy. nggak konsisten, Hukum makanya jangan jadi murid Paulus. Paulus itu benci terhadap Farisi, padahal dia sendiri Farisi. Farisi yang mana sekarang? Farisi yang munafik. Itu maksudnya yang munafik. Nah, Oke, dengarkan sekarang dulu. saya tanya, Paulus Satu. Farisi yang baik atau jahat? Kalau siapa? Paulus. Paulus Farisi baik atau jahat? Farisi yang baik, yang rendah hati. Kok dia bunuh orang? Dulu sebelum bertobat. Berarti dia Farisi apa? Dulu sebelum bertobat, Paulus memang Iya. menganiaya umat-umat Iya, Yesus. waktu dia sudah menerima Yesus, dia bukan Farisi lagi. Dia sudah keluar dari sistem yang namanya Judaism, Yahudi, keluar dia. Makanya pertanyaan aku tadi, apakah Paulus Farisi yang baik atau jahat? Ternyata kalau membunuh itu jahat atau baik, Darmi? Itu kalau yang masa lalu Paulus itu kita nggak hitung lagi. Iya, Kita berarti hitung Paulus sewaktu waktu dia menjadi bertobat. Farisi baik atau jahat, Darmi? Iya, Farisi yang bagaimana? Kan ada Farisi yang munafik, ada Iya, Farisi yang mengenal waktu Tuhan. Paulus menjadi Farisi, dia jahat atau baik? Jahat sewaktu dia menjadi sebelum bertobat, jahat dong. Jahat, betul. Heeh. Jadi Makanya Farisi dia jahat dipilih. ya. Iya, membunuh pun dia kan, membunuh, menganiaya Iya, Farisi umat-umat jahat Yesus. berarti. Dulu sebelum dia dipilih Yesus, setelah dipilih, maka dia meninggalkan semua kejahatannya gitu. Setelah dipilih dia udah ke Farisi lagi kan gitu. Iya, tapi menjadi Farisi yang benar, yang baik. Enggak, udah meninggalkan Farisi dia. Gimana menjadi benar orang meninggalkan semua? Iya, Farisi yang ditinggalkan itu Farisi yang itu tadi, yang munafik, ya. Yang Sekarang munafik kalau yang dia masih ditinggalkan. Farisi, kenapa dia mengajarkan tidak sunat? Kalau dia masih Farisi gimana sih?
Tidak lagi diajarkan Paulus sunat, malah dikatakan di dalam Filipi tadi, sunatlah kulit ketan hatimu dari bentuk kejahatan. Itu sekarang yang diajarkan. Sekarang pertanyaan saya, sunat hati dan sunat katan itu dua perintah yang berbeda atau sama? Itu kan bagi orang Yahudi, kalau sunat Dua perintah yang berbeda fisik. itu yang sama. Itu Dua peraturan yang beda itu sama. Saya tanya. sama sebenarnya. Maksudnya sunat itu artinya sebenarnya. membersihkan diri. Sebenarnya. Ya. Sunat artinya membersihkan dirimu dari bentuk kejahatan. Itulah artinya disunat. Kalau Jadi kalau sunat fisik itu artinya, berarti artinya itu apa? Itu analogi gitu. sunat hati itu sunat itu artinya membersihkan Ya. diri dari segala kejahatan. Jadi itu dia. boleh dipilih antara dua itu. Ya boleh bersunat, boleh tidak. Itu dia. Boleh Kami umat bersunat, Advent bukan gini, bukan boleh begitu. bersunat, nggak ada salah. Boleh bersunat kulit katan secara harfiah, boleh bersunat secara hati, begitu harus dipilih. Iya, bisa. Karena Nggak bisa doang dipilih, sunat fisik itu kan itu hanya perjanjian Allah kepada bangsa Oke. Yahudi. Nah, itu. Itu ajaran Paulus. Ya, bangsa Yahudi. Udah nggak Farisi dia berarti kalau udah ajarannya begitu. Ya, dia udah nggak Farisi, selesai urusan. Anda mengikuti orang yang nggak Farisi. Sedangkan orang yang keagamannya tidak lebih baik dari orang Farisi tidak akan masuk surga. Jadi akan ikuti udah bukan orang Farisi. Anda yakin dapat surga dari mana itu? Bisa begitu. Aku malas aku ngomong sama Bang Daniel, nanti digeruduknya aku. Iya, makanya jangan ngehujat kau. Menghujat. Siapa menghujat? Apa menghujat? Kau kira takut aku Pernah sama aku kau? geruduk lagi? Kuhadapi kau. Pernah aku geruduk lagi? Oh, datang kau ke sini Pernah kau. aku geruduk lagi? Oh, brengsek Pernah aku kau. geruduk lagi? Gara-gara aku takut sama kau, kau jangan kira gitu, takut aku sama bentar. kau. Oh, kau yang datang ke Oke. rumahku kemarin. Ini yang datang ke rumahku itu. Ini orangnya. Jadi aku datang lagi. Datang kau ke sini, kutunggu kau di sini. Oh, Datang coba. Oke. Kalau kau Jangan pecahkan begitu lah, pakai Darmi. mesin di kepala Tunjukkan kau itu. aksi- Kutunggu kau, kuhadapi kau di sini. Darmi, Oh, oke, banyak udah, kali ada gayamu. pengancaman, Darmi. Mentang-mentang aku Darmi, diam kau, pengancaman sok-sokan nggak kau. boleh, Darmi. Oh. Darmi, itu pengancaman nggak boleh, Darmi. Ada Ini si apa-apanya, Daniel dulu, ini suka Darmi. kali menghina-hina aku ini. Dendam kali dia sama Tadi aku. jangan kau Siapa bilang, menghujat Ada dari nggak tadi? Gak bukan ada aku menghina menghujat aku. sekarang? Ada nggak bukan aku menghina sekarang? Hah? Ada nggak? Dari tadi Darmi, kami udah, bagus-bagus Darmi, nanti ini kau ngomong. kenapa? Kau datang kau mengerusui kau. Jangan Dia lah, kan kau ngomong ngomong apa dia ya kan dia tadi? pengacara, Ada aku aku tahu ngomong. dia pengacara. Aduh. Aku nggak ada ngomong Darmi, apa ya. jangan lah kau Aku bilang saksinya kau sini. ancam pengen 1000 orang aku nggak ada pengen ngomong pukul dia apa-apa. pakai, jangan gitu dah, pukul-pukul dia. Serius. Itu Dia katanya jangan, aku datang ke Darmi. rumahmu Saksinya. katanya. Ngapain dia datang ke rumahku? Mau ngapain dia datang ke rumahku? Mau ngapain dia datang? Kau menghujat kok kemarin kan? Mana aku menghujat? Hah? Itulah kau selalu kau. Aku aja mau kau intip-intip Kau bilang lah. Zainab itu siapa? Kau bilang itu Zainab itu siapa kemarin? Kan ku bilang menikahi istri anak angkat. Kau bilang ponakan kemarin anjing. Kau jangan nutup bohong. Kan sudah selesai anjing. Udah selesai anjing. Ya udah, Apa kau lagi? udah selesai. Kenapa? Oh, Kenapa tai kau kau datang itu. kemarin? Karena aku datang karena kau salah. Paham? Aku datang karena kau salah. Kau kira aku takut sama kau? Bisa kau aku tuntut kau datang kau mengganggu seorang janda Silakan. ke rumahku. Kutunggu. Datang kau ke sini biar ku suruh kau Kutunggu. tuntut kau datang. Kutunggu. Tunggu. Banyak kali Kutunggu cerita datanglah. kau. Kutunggu. Coba kalau nggak ada Kristen di room ini, kayak mana Kristen Kapan? Islam? Bisakah Kutunggu. kalian bicara? Kalau nggak ada kami Kristen di sini, sama siapa kalian mau diskusi? Kutanya kalian dulu. Kalau kalian penjarakan semua orang Kristen ini, kalian ini maunya kalian jaga kami di sini supaya ada lawan main kalian, Tutuplah, supaya ada lawan kalian berbicara. Kalau kau penjarakanlah aku, siapa lagi kalian undang? Siapa? Asik memenjara-jarakan aja kerjamu. Loh, yang mulai laporan siapa? Kalian atau saya? Kau panas kau. Kalian itu harus berterima kasih kami sama orang Kristen. Ada kawan lawan kalian. Keluarlah paus, keluarlah singa. Kalau kami berkuar-kuar di sini, Betul, ada emang lawan itu lain cari kami, kalian. emang saya Coba cari kalau di nggak situ. ada kami, Betul. coba kalau nggak ada kami orang Kalau Kristen, lewat kalau nggak nggak ada paus kalian, ke room Indonesia kalian aman. ini? Bang Arif, Kalau kalau nggak ada nggak ada kalian, lawan Indonesia di sini aman. Kristen, Ya. lewat nggak paus?
Kalau nggak ada kalian Indonesia aman, paham? Janganlah kayak Ya. gitu. Kalian rawat kami orang-orang Apa? Kristen, biar lewat paus, biar lewat harimau. Ada lawan kalian berbicara di sini. Apa? Kalau nggak ada kami, bisunya kalian di ruangan ini. Coba ya, Aku mulai nggak hari tahu ini ya, begitu. mulai hari ini aku nggak hadir ke rummu ya Arif. Ya, ya. Kalau boleh umat-umat Kristen juga jangan masuk ke rum-rum Islam supaya tak ada kawan kalian bicara. Supaya membisu kalian. Harusnya kalian itu menjaga kami, bukan mau kalian tangkapi kami. Kalian itu maunya berhasil menjaga kami di room kalian. Ada lawan kalian bicara, lewatlah paus, Jadi lewatlah bebas kalian bebas menghujat kalian, bebas menghujat gitu. Kalau biar kalian Kalau menghujat. menghujat baru, kalau menghujat Nah, baru. kemarin Ini kau kan menghujat nggak tidak ada pernah saya datang menghujat. ke rumahmu. Kau menghujat saya datang ke rumahmu nggak? Setelah itu saya datang lagi nggak? Apa menghujat? Kau lebih parah, kau hujat Yesusku. Kami nggak pernah Kapan melaporkan aku kalian. menghujat? Coba. Aku hanya Coba kau mengatakan menghujat. seperti itu aja. Terus kau tangkap Seperti aku. apa? Dasar kau kimak kau. Pas kau itu aja kimak mau lagi. putus kau tangkap aku. Apa Anjing kau? kau memang. Ayo satu lawan Lagi satu kau. kita yuk, duel kita yuk. Kalau aku habisi kau. Duel waduh, kita. kasih keluar, Jangan kau kasih bawa-bawa keluar. pengawal kau. Jangan gitu Aji, Darmi, aji, kasihan keluar. lo Darmi. Udah. Jangan gitu Darmi, kasihan. Jangan. Udah. Ngomong dikit panas dia. Diskusi aja, kasihan aja dia. Nah, turunlah aku. Kejang-kejang Turunlah. kau. Malas sekali aku kayak Iya. Jadi panas Iya, otakku. biar nggak bisa. Kalau nggak ada aku bisa bebas kau menghujat, betul. Kok bebas? Ada aku dari tadi Arif, Bang Billy menghujat Bang. kawan-kawan Islam di sini. Ya, Adakah aku itu dari tadi pertama menghujat? aku ngomong menghujat, nggak ada nggak aku dari menyerang kau? Hah? Ada nggak aku menyerang kau dari tadi? Ada nggak? Ada nggak Iya, saya menyerang tapi kau dari tadi? Aku tahu kau Ada itu tidak? mengintip-intip aku itu, mengintip-intip aku Ada kau itu. tidak? Hah? Kalau kau nggak pernah menghujat, nggak usah takut kau. Memang nggak pernah aku menghujat. Ya udah, Mana ngapain pernah aku takut? menghujat? Ya ngapain takut? Udahlah Bang Kasihan Billy, udah, Darmi, jangan gitu. teman-teman Jangan. semua. Ini terakhir aku masuk ke room kalian ini ya. Terakhir aku masuk ke room Arif. Untunglah Bang Daniel ini datang. Jadi menegur aku kembali. Aku sebenarnya udah dilarang loh naik-naik ke room-room ini. Aku yang bandel. Entah kenapa rindu aku sama teman-teman Islam ini. Ternyata si Daniel ini, syukurlah kau datang. Akhirnya aku Bagus. mulai hari ini takkan kupijak lagi room kalian ini. Ya. Ada. Biar nggak berarti misionaris, bagus lah. Penyesat. Saya nggak ada ngomong aneh-aneh dari tadi, aduh. Saya kalau yang ngomong keras Bang Datuk dari tadi, sebetulnya ngomong santai-santai aja. Lihat itu kalau yang pendosa begitu memang ada boroknya sama kepegang, makanya takut dia. Marif, kita berbicara aja. Gimana Marif? Halo, sorry Marif. Marif, kita berbicara aja. Gimana Marif? Ya istirahat aja, enggak apa-apa. Ustaz Atta juga. Ya. Oke, baik semuanya ya. Siap. Ya, kita nanti buka habis anu ya. Kapan Bang Datuk? Nanti malam kita insyaallah ya buka lagi. Dari saya Siap, untuk sementara pada sebelum maghrib ini kita tutup dulu, menghormati teman-teman muslim termasuk saya yang ingin beribadah salat maghrib 3 rakaat ya. Semuanya saya ucapkan akhiran subhanal muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau abang cepat tahu itu, lalu itu orang Lombok. Ya. Sudah pernah ke Lombok ya? Oh, saya di Lombok ada 100 tahun dulu. Waktu sebelum Lombok ada. Iya. 100 tahun dulu. Alhamdulillah. Udah pernah ke Lombok, udah. Belum, Sekarang di mana, Bang? Sekarang. belum pernah langsung ke Lombok, tapi orang Lombok kan di mana-mana kan ada. Kalau lalu tuh Lombok. Sekarang Abang ini di mana, Bang? Lagi sakit apa? Itu minum madu rukiah. Bang Faruk juga ada man. Jauh Pak. Makanya aku tanya di Lombok ongkirnya mahal. Makanya aku udah nggak jadi. Udah sakit lagi kantongku ya kan. Kalau dekat tadi mau aku kasih madu kan. Ongkirnya murah kan. Dia kalau madu apa itu tadi, Bang? Madu apa namanya? Madu Madu rukiah. rukiah ya?
Ah, Itu kalau kirim ke Lombok berapa itu biayanya? ongkirnya aja 100 lebih udah sampai dengan harga madu. Sedangkan harga madu Waduh. 180. Mahal sekali. 100 lebih. Iya, ongkirnya. Ongkirnya aja yang Ongkirnya ya. Ongkirnya yang mahal. mahal ongkirnya. Bang, lagi sakit apa? Ya batuk pilek kayaknya ini. Oh gitu ya. Mau tak kasih saran-saran sedikit? Ya, boleh. Jadi gini, dalam ilmu kesehatan, tubuh kita ketika dingin lembab ya, itu akan mengalami produksi degam atau lendir. Itu bisa sebetulnya madu dan kencur itu udah cukup. Kalau posisi tubuhnya itu masih nggak ekstrim dingin lembab ya. Itu pakainya madu dan kencur bang. Kencur nanti diparut ya, kencur ya. Diparut dengan jahe, kasih madu di rupiah, itu selesai. Tambahan mungkin istirahat sehari 2 hari mungkin pulih, biasanya gitu. Gemnya Kalau madu sini madu Sumbawa, di sini ada yang bagus madu Sumbawa. Ada, kami punya ini. nggak apa-apa, madu apa aja, yang penting madu murni, parutin kencur dan jahe bang. Ya, diperas airnya, dicampur madu, insya Allah itu bisa membantu. Kedua, di ini bang, bekam api, kalau bisa dibekam. Bekamnya Nabi buat kayak ini nih, yang pop api itu loh bang, yang ngeluarin biasanya ya, agar metabolisme tubuh itu hangat ya, itu aja. Oke ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya bang. Iya bang, saya ngikuti dari tadi pagi nih, seru-seru aja. Oke bang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahal kalau untuk kesehatan, yang namanya kadang manusia dari ongkirnya kan orang berpikir harganya 1,8, ongkirnya 100 lebih. Apalagi di Lombok itu kan banyak kan ini susu kuda liar, banyak. Sumbawa kan dekat, kuda liar kan banyak. Makanya saya nggak berani tawar, udah namanya lalu tidak berani nawar. Iya benar bang. Ongkirnya berat ya, ongkirnya mahal. Ya ongkirnya mahal, di ongkirnya. Ya, berat di ongkir lah. Ya, kalau udah cerita Kalimantan, Sulawesi kita udah mundur. Berat di ongkir.